Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa pemirsa setia Malang TV. Senang sekali kali ini saya Yani Nirwana bisa kembali hadir menemani Anda dalam liputan khusus. Dan kali ini kami hadir dengan peresmian Taman Kota, yaitu Taman Merjosari, di mana banyak sekali acara yang diselenggarakan di sini dan nantinya juga akan dilanjutkan dengan dialog interaktif. Dan seperti apakah kemeriahan dari peresmian Taman Kota yang merupakan taman yang pertama ada di Kota Malang? Berikut kita simak liputan khusus untuk Anda. Pertumbuhan Kota Malang kian hari kian pesat. Untuk itulah diperlukan ruang terbuka hijau yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Melihat hal inilah akhirnya pemerintah Kota Malang sejak tahun 2012 lalu membangun sebuah taman hijau yang terletak di Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru. Melihat hal inilah akhirnya pemerintah Kota Malang sejak tahun 2012 lalu membangun sebuah taman hijau yang terletak di Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru. Taman dengan luas 29.000 meter persegi ini dalam pembangunannya dibagi dalam 3 tahap. Untuk tahap pertama telah diselesaikan total luas lahan 5.966 meter persegi. Sedangkan tahap 2 akan dilaksanakan di tahun 2013, yaitu dengan membangun playground dan sawah edukasi. Sedangkan tahap akhir yaitu di tahun 2014. Pada pembangunan tahap akhir akan dilengkapi fasilitas berupa waterpark serta zona free wifi yang nantinya bisa dimanfaatkan gratis oleh seluruh masyarakat. Baik pemirsa setia Malang TV, saat ini saya sudah berada dengan yang punya hajat di kesempatan kali ini dan juga sekaligus ini yang berperan penting dalam pembangunan taman di sini. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Iya. Bapak, sebagai warga Kota Malang, saya merasa senang dan bangga sekali. Akhirnya, Kota Malang memiliki sebuah taman yang memang memiliki banyak sekali peranan dan fungsinya ya Bapak ya. Nah, ini bisa dijelaskan nih Bapak untuk warga Malang Raya. Sebenarnya maksud dibangun taman ini nih apa sih Pak? Jadi berangkat dari sebuah masukan demi masukan dari warga Kota Malang bahwa perlunya penyebaran area publik yang bisa dinikmati oleh semua warga masyarakat Malang secara gratis. Berangkat dari sebuah inspirasi itu kami mencoba merumuskan sebuah kebijakan dan akhirnya kami sepakati bahwa di area Merjosari dengan lahan yang kurang lebih 29.000 meter persegi ini kami jadikan sebuah taman ramah lingkungan. Tidak boleh ada sebuah ya sepeda motor masuk sini. Terus semuanya fasilitas yang ada di sini adalah ramah lingkungan. Ya. Oke, saya penasaran lagi nih Bapak, 29.000 meter persegi itu rencananya fasilitasnya yang diberikan untuk warga Kota Malang apa aja nih Pak? Jadi tahap pertama ini kita bangun beberapa gazebo, kemudian pasir pantai untuk anak-anak yang tiap hari penuh terus itu, sampai saking semangatnya anak-anak ini senang, sebagian pasir dibawa pulang. Sehingga kami sering nambah supaya kapasitasnya tetap stabil. Kemudian ada food therapy, ada open theater, ada lampu tenaga surya, ada air siap minum yang ada di sini. Kemudian sumur resapan, sehingga semuanya kita sajikan sebagai bagian dari sebuah taman ramah lingkungan dan area publik yang nyaman bagi siapapun. PKL tidak boleh masuk, asongan tidak boleh, gelandangan, pengemis tidak boleh, betul-betul steril dan semua orang nikmat dan nyaman berinteraksi di taman ini. Oke, berarti secara tidak langsung bisa dikatakan Taman Merjosari ini adalah arena edukasi juga ya untuk masyarakat ya Bapak ya? Betul Mbak, selain itu kan kita lengkapi juga tanaman-tanaman langka. Tanaman langka ini kita beri deskripsi sehingga ini tanaman apa namanya, manfaatnya apa, daerah mana, asalnya dan lain-lain. Ini masing-masing pohon itu kita beri deskripsi sebagai bagian dari sebuah edukasi. Oke. Bapak, yang jelas ini kan pembangunan masih terus dilakukan karena sudah jadi kan baru 5.966 meter persegi ya. Nah, ini rencananya targetnya mau selesai kapan nih Pak?
Target kami 3 tahap, sampai tahun 2014 selesai total. Tahun 2013 ini tahap kedua itu akan kita bangun di sebelah barat dari yang sudah selesai di tahun 2012 ini, berupa playground, kemudian sawah yang berfungsi edukasi, kemudian nanti gapura, ada kami pasang CCTV, penangkal petir, kemudian pengeras suara sebagai himbauan-himbauan kepada masyarakat dalam rangka untuk mentaati sebuah ketentuan-ketentuan berinteraksi dan beraktivitas di taman ini. Oke, Bapak, rencana ke depan apa taman seperti ini hanya dibangun di kawasan Merjosari atau ada pengembangan nih di daerah lain rencananya? Saya kepengen di setiap kecamatan ada, sehingga penyebaran keramaian itu betul-betul bisa diratakan, tidak bertumpu kepada beberapa titik. Kemacetan di dalam kota ini sudah sedemikian sering terjadi, salah satunya karena area publik lebih banyak didominasi berada di pusat-pusat perkotaan. Nah, ini mau kita sebar di Blimbing, kami sedang mencari lokasi supaya nanti bisa kami bangun juga semacam ini. Saya targetkan minimal, kalau bisa minimal 1 hektar. Ya, minimal 1 hektar untuk menjadi sebuah kawasan yang nyaman bagi masyarakat. Di Kedung Kandang kami menemukan 8 hektar. Sehingga itu nanti juga akan kami sulap, akan kami bangun setara ini, saya kira lebih baik dari ini karena luas, sehingga semuanya bisa penyebaran keramaian dan akses publik untuk masyarakat ini betul-betul disediakan oleh pemerintah Kota Malang. Oke. Bapak, yang jelas terima kasih banyak untuk Pak Wasto dan untuk DKP Bapak yang sudah memberikan banyak sekali fasilitas dan manfaat untuk warga Kota Malang. Terima kasih banyak, sukses untuk pembangunannya, semoga lancar. Tahun 2014 bisa rampung, bisa dinikmati oleh warga Kota Malang tentunya. Kita kembali ke liputan khusus. Dalam peresmian yang dilaksanakan pada hari Rabu 13 Februari 2013 ini, juga turut diserahkan bantuan berupa 1 mobil pick-up serta peralatan untuk menjaga kebersihan taman. Baiklah pemirsa, kalau tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Kepala Dinas Kebersihan ya, ada Pak Wasto di sana. Kali ini saya sudah bersama dengan salah satu dari Bank BTN. Nah, ini adalah salah satu yang memberikan dukungan penuh terhadap Taman Merjosari. Betul Bapak? Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Yeni. Saya senang sekali Bapak, ternyata ada sebuah kepedulian ya untuk warga Kota Malang khususnya dalam pembangunan taman. Nah, kalau dari Bank BTN sendiri nih Pak, menyikapi pembangunan ini seperti apa? Terima kasih. Jadi Bank BTN hadir di Kota Malang tentunya mempunyai kepedulian terhadap lingkungan, penghijauan maupun keindahan. Sehingga Bank BTN yang tentunya bagian daripada masyarakat Malang sangat mendukung dan sangat peduli untuk terrealisirnya taman yang sangat indah ini. Dan Bank BTN untuk merawatnya itu mempersembahkan mobil untuk perawatan, mobil perawatan untuk taman maupun termasuk gerobak-gerobak untuk kebersihannya. Ini bagian daripada kepedulian lingkungan dari Bank BTN untuk masyarakat Kota Malang. Dan fasilitasnya juga ya Bapak? Berikut fasilitasnya. Bapak, yang jelas terima kasih sekali dan semoga bantuan yang telah diberikan oleh Bank BTN ini bisa bermanfaat untuk Taman Kota Merjosari di sini Bapak ya. Dan kita harapkan juga pembangunan taman di tempat-tempat yang lain bisa segera terrealisasikan. Kalau misalnya nih Pak, di kecamatan lain dibangun taman kayak gini, Bank BTN bersedia menyupport lagi? Iya, saya kira sebenarnya Bank BTN ini tidak hanya Kota Malang. Termasuk kabupaten, kemudian Probolinggo, Pasuruan, itu wilayah BTN Malang, sehingga sangat senang apabila ada program-program yang berkaitan dengan termasuk penghijauan maupun lingkungan. Kami kebetulan bulan ini ulang tahun Bank BTN juga, sehingga temanya pun salah satunya adalah bagaimana menghijaukan bumi Indonesia yang memang memerlukan kepedulian dari setiap termasuk perbankan. Yeah. Terima kasih banyak Bapak dan pemirsa, dan jangan kemana-mana, kita tetap di Liputan Khusus. Dalam kesempatan ini Wali Kota Malang juga menyampaikan bahwa pembangunan taman ini nantinya tidak hanya berhenti di Kelurahan Merjosari saja,
Melainkan, setidaknya ada beberapa titik di Kota Malang yang nantinya akan dibuat taman seperti Taman Merjosari, namun dengan fasilitas yang sama atau bahkan melebihi taman ini. Salam satu jiwa, Arema. Usai membuka acara resmi, rombongan Wali Kota Malang juga berkesempatan untuk berkunjung ke beberapa fasilitas yang disediakan. Tidak hanya itu, rombongan juga berkesempatan untuk mencoba langsung seperti food therapy, serta mencoba minum di zona air siap minum. Jadi untuk menunjukkan bahwa ini tidak ada racunnya. Perkembangan dari mana itu pakai brosur di sini. Usai berkunjung ke beberapa fasilitas, rombongan langsung menuju ke zona open theater untuk berdialog interaktif seputar program pengembangan Kota Hijau. Baiklah pemirsa Setia Malang TV, senang sekali di kesempatan hari ini tidak hanya berbincang-bincang dengan Kepala Dinas DKP Kota Malang, tapi di sebelah kanan saya sudah ada EBC Ngalam. Bapak, selamat siang Bapak. Selamat siang, Malang TV. Senang sekali Bapak rasanya. Saya ingin menyampaikan sesuatu nih Bapak sebagai salah satu warga Kota Malang. Saya senang banget loh Bapak. Akhirnya taman ini tuh bisa diresmikan, bisa digunakan oleh masyarakat umum khususnya yang ada di Kota Malang. Nah, tanggapan Bapak sendiri sebagai Wali Kota Malang seperti apa nih Pak? Ya, jadi pembangunan Taman Merjosari ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keseluruhan pembangunan Kota Malang secara utuh. Karena itu pembangunan seperti ini akan dilanjutkan ke 5 kecamatan yang lain. Bahkan tidak hanya di 5 kecamatan, ada 9 titik atau paling tidak 7 titik pembangunan taman seperti ini. Waduh, kalau gitu tambah banyak lagi ya Pak ya. Oke, kalau luasnya nih Pak, kira-kira nih luasnya lebih luas daripada ini atau gimana nih nanti? Ini lebih luas lagi, ini kan hanya 6.000. Nanti keseluruhannya ada 29.000. Ya. Ya. Berarti nanti ada di Kota Malang tuh tidak hanya di Merjosari saja, tapi ada di beberapa titik ya Pak ya? Di tempat-tempat yang lain akan dibangun juga, bahkan tidak hanya dibangun seperti ini, ditingkatkan kualitasnya. Pasti ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak atas statementnya. Nah sekarang saya ke Bunda. Waduh, ibunya warga Malang ini. Bunda, saya pengen tanya ini, sudah ada taman kan ya di sini dan nantinya juga akan dikembangkan ke beberapa kecamatan. Nah, kalau partisipasi dari tim penggerak PKK sendiri seperti apa nantinya? Iya, jadi saya sebagai ketua tim penggerak PKK itu sangat senang sekali adanya taman yang semacam ini. Selalu kami sampaikan kepada kader, kepada warga untuk ikut menjaga, merawat lingkungan yang sudah sangat bagus ini. Karena tempat ini adalah tempat untuk bermain anak-anak, tempat bertemunya keluarga. Inilah sangat bagus sekali, maka jangan sampai dikotori. Mari kita jaga bersama. Itulah. Kalau dari Ibu sendiri nih, memandang kalau yang ada di taman ini kira-kira sudah lengkap atau masih harus kira-kira kalau misalnya ada ditambah arena apa lagi nih? Iya. Jadi untuk arena bermain pasir sudah ada, untuk terapi footnya ada. Saya kira yang mainan untuk anak-anak itu juga perlu ada supaya anak-anak bisa bermain. Terus ada tanaman-tanaman, tadi Pak Wasto sudah menyampaikan bahwa ada tanaman-tanaman langka itu perlu ditanam di sini. Tapi saya kira tidak hanya tanaman langka aja ya, itu tanaman-tanaman yang memang anak-anak belum kenal. Itu harus ada. Iya. 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 Gitu. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu, sukses selalu dan kami akan menantikan pembangunan taman-taman seperti ini di tempat-tempat yang lain Bapak. Oke, terima kasih pemirsa dan kita kembali ke liputan khusus. Dalam acara ini seluruh tamu undangan juga dihibur dengan orkes Melayu serta grup Jimbe yang sudah siap menerima permintaan lagu dari seluruh tamu undangan. Dan pemirsa Setia Malang TV, senang sekali kali ini segenap jajaran
Dari pemerintah Kota Malang telah meninjau beberapa fasilitas yang ada di Taman Merjosari, Kota Malang. Dan saat lagi langsung akan kita ikuti dialog interaktif bersama rekan saya Kiros Ismail langsung dengan beberapa narasumber yang berkompeten. Berikut liputannya.